Ya, silanjutkan kama. Adikku dah cerita anu maka kam dua naras endang-enda cukup singenan. Jana cukup mendalam. Tapi adik sidah ibas akhir cerita nabas nopel pingko-pingko enda maka lah suruh ursada. Gua kira-kira cerita na maka pancilar sada ma. Kan bukan saya yang melupakan dia, karena kelamaan kami berpisah akibat situasi politik tahun itu. Dan nanti kamu bisa baca dalam surat-suratnya kepada saya bahwa sekalipun ada nanti bahasa yang bagus itu dia kemukakan di situ, dia tak mencintai saya sampai kapanpun. Dan terbukti setelah 44 tahun kami bertemu di Jogja, pada waktu wisuda anak saya, kebetulan anaknya juga wisuda, dialah yang pertama. Karena anak saya kebetulan cum laude, saya dipanggil ke panggung, didengarlah nama saya, dan begitu saya turun dari panggung, tiba-tiba dia datang kepada Mama Tigan. Nah, nama itu kan sudah lama tak terdengar. Kaget saya, aku Endang, aku beribu kata nangis di dekapnya saya, dan saya pun menangis dan nggak sadar. Padahal istri saya samping dia suami saya. Lama kami saling memandang. Kau itu Endang? Iya bang ya. Jadi momen seperti itu sampai hari ini pun kalau saya bayangkan ada getarannya. Kedua begini, saya kan berpikir sudah sekarang apakah dia masih mencintai saya? Ternyata juga dia masih mencintai saya, karena waktu memperkenalkan anaknya, dia siapa nama anak undang anak itu Srigania. Tapi di dalam buklet bunga yang diterima Srigania, arti Sri Tarigaras iya. Jadi ternyata dia pun masih mengingat saya dalam bentuk diberikan nama saya kepada dia. Pas nama anaknya tamana dengan Tarigania aja. Sri Tarigania. Nah, jadi dia pun tetap mencintainya. Dan dia ketika di Jogja itu, dia kan karena masa karo sudah dia kuasai dulu. Nah, jadi waktu saya kenalkan, inilah sekarang istri saya, impal saya. Kau tahu nggak arti impal tang? Oh ya, lupa. Tapi saya yakin dia bohong. Dia masih tahu itu impal, karena masalah cerita impal itu lama dulu kami berdebat, dan dia sering agak cemburu kalau disebut nama impal. Dia pengen memahami budaya Karus. Hampir dia memahami, dan dia sudah siap ditabalkan jadi bulu singarimbun sesungguhnya. Dan seluruh kaset-kaset Karo, buku-buku hal-hal tentang Karo, kultur dan budaya Karo sudah hampir dia tanyakan semua. Bahkan pernah saya tulis artikel tentang Karo agar dia kelak ditabalkan jadi bulu singarimbun itu betul-betul sudah mengerti di mana posisi dia. Nanti saya minta tahu sama kamu baca itu, karena yang saya ceritakannya tidak selengkap yang itu. Karena di dalam tulisan itu lengkap sekali bagaimana apa itu Singalulu emas, apa itu ditabalkan, apa itu Bekabuluh, segala macam. Jadi karena budaya Karo pengen petanda kurban hari. Kalau budaya Jawa bagi saya tidak sulit, karena saya ini pembaca buku yang apa, hampir buku-buku tentang cerita wayang sudah saya baca semua, buku-buku tentang dan ketika saya pertama kali ke Lawang, saya kultur dan adatnya pun saya kuasai. Saya ngapuranca menghadap orang tuanya. Saya tempatkan saya betul-betul menghayati kultur Karo. Saya lah calon mantunya dan betul-betul bisa bersinergi dengan kultur dan budaya Jawa. Dan mereka menerima saya, langsung saya menerima. Dia bilang begini, dan dulunya saya pikir orang Batak itu kasar-kasar. Ternyata Mas Tarigan ini orang
orang baik. Jadi kami sebagai orang tua tidak lagi keberatan tinggal bagaimana Endang lah nanti katanya. Mantap Ari. Maka Arkitek Enda kisahnya tandu kami sebagai pelaku bagi penulis novel Enda. Ras dekah dari 50 tahun selewat mengenang no bagai. Kira-kira uga nge perasaan menuliskan kisah Enda. Baca kita dari. Jadi begini, sama dengan waktu menulis Jandilah Surong. Waktu Jandilah Surong saya tulis titik-titik air mata berjatuhan. Termasuk tentang novel Pingko-Pingko ini. Pada momen-momen yang tertentu ada juga titik air mata. Sehingga tulisan itu akhirnya menjadi lebih membekas, lebih memiliki rasa cinta. Karena memang saya bayangkan ketika saya tulis itu seolah-olah kejadian semula, sehingga sama dengan Jandilah Surong itu mengalir saya, sama juga dengan Jandilah itu tak lama saya tulis, ya paling 2 minggu 3 minggu lah, 2 minggu 3 minggu. Nah kebetulan memang kebetulan ketemu sama seorang teman yang juga penulis. Saya suruh dia guide sehingga tambah bagus. Ya, di novel Jandilah Surong ngumbue bandu sair laguna. Bagaimana mungkin Pingko-Pingko Enda apakah terinspirasi kah merban lagu-lagu kah bagi Jandilah Surong? Kan juga saya bikin juga sairnya, saya bikin juga lagunya, lagu Pingko-Pingko yang digarap musiknya oleh Bapak Dwi Limbang ini. Kira-kira apa yang lebih mendalam cerita Jandilah Surong daripada Pingko-Pingko karena kisah cinta mah? Belum. Kalau ini cinta seutuhnya telah terjadi sama dia, maka kesannya sangat mendalam. Makanya saya juga tidak keberatan kalau orang bilang agak lebih bagus novel Pingko-Pingko ini daripada Jandilah Surong, karena kalau novel Pingko ini saya rasakan betul. Terakhir kam jumpa Endang berulawang di Nundai sangawi sudah IUGM. Janah kisah Endang go hampir 50 tahun. Enda berandai-andai bicara jumpa kamu lihiras Endang Enda, kira-kira kain itu manbana. Tentu emosi timbul dengar, tetapi emosi yang sudah dewasa. Enda sudah saya tulis buku tentang kisah cinta kita. Segala hal kerahasiaan cinta saya yang bisa dibuka saya tulis di situ. Dan kalau engkau baca barangkali engkau pun akan teringat bagaimana kita saat pulang dari Menteng Raya menapaki pasar rumput. Di pasar rumput kita minum cendol, terus dari situ kita jalan ke Manggarai, ke Slamet Riyadi. Kadang-kadang kita berpegangan tangan, dan kan karena biasanya sore, kadang-kadang lampu remang-remang berhenti sebentar, kita berdua di situ, kemudian kita saling pelukan karena memang sepi. Ya, kadang bibir kita juga bertemu. Tapi itu kan semua sudah lewat, Enda. Kini kita sudah menjelang senja. Jadi sebagai ucapan terima kasih kepadamu, sebagai orang wanita yang pernah aku cintai, aku persembahkan buku ini untukmu dan untuk anak muda, untuk bisa mengenang kisah cinta kita. Bagaimana cinta muda-mudi di era tahun 70-an itu, begitulah tergambar di dalam novel itu. Dan rupanya takdir kita tidak berjodoh, tetapi walaupun kita berpisah, seperti engkau katakan, hatimu dan hatiku tetap mengenangmu dalam arti positif, bukan lagi mengenang kisah cinta remaja, kisah cinta sesama manusia, kisah cinta kehidupan, kisah cinta bagaimana
ternyata bahwa langkah maut dan pertemuan sudah ada yang ngatur. Kita tidak berjodoh, Endang. Jadi kita berpisah di sini dan buku ini kupersembahkan sama kamu, sama Endang Purnamasari, wanita yang kau cintai. Terimalah buku ini dan simpanlah agar anak-anakmu kelak membaca bahwa pernah ibu saya mencintai seorang karo bermarga Tarigan Bersingarimu dari yang kampungnya di desa sekali bernama Tanjung Rawa. Selamat Endang, indah buku, semakan buku ini. Terima kasih.